فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mari kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini subuh Kamis Jumat subuh Kamis ya subuh Kamis jadwal sedikit terpleset belum dicatat. Al-Muslimun subuh Kamis, Al-Ummah subuh Jumat. Padahal di SMS Al-Muslimun subuh Jumat. Lalu subuh Jumat berdua-dua berarti ada indikasi subuh Jumat. Karena Al-Muslimun sudah pernah masuk, Al-Ummah belum masuk. Lalu subuh esok di Al-Ummah. Tapi Al-Muslimun pintar juga. Biar dia maju ini. Subuh ini kalau ada kami libur juga. 15 bulan Ramadan 1440 Hijriah. Separuh sudah perjalanan bulan puasa. Setiap pekerjaan yang kita lewati separuh perjalanan, pasti kita sudah bisa mengevaluasi, menghitung apa yang dapat kita lakukan, sudah kita lakukan, belum kita lakukan. Artinya 2 minggu ke depan perbaikan. Setelah kita lewati 2 minggu pertama, maka 2 minggu ke depan seharusnya kita melakukan perbaikan dari apa yang belum pernah kita lakukan dan belum kita lakukan pada 2 minggu pertama. Evaluasi ini menjadikan segala kekurangan kita di masa lalu tertutupi. Itulah yang dipraktekkan oleh baginda Rasulullah SAW, sehingga Nabi dan para sahabat justru makin akhir Ramadan makin mengencangkan ikat pinggang, makin kuat nilai ibadahnya. Nah, di sini yang berbeda dengan kita. Ramadan makin berakhir, jamaah makin berkurang. Sehari 2 hari Ramadan menggelar tenda di luar masjid, di luar langgar tenda. Seminggu Ramadan tenda sudah dilepas kembali. Bahkan masjidnya bina begadang berbiasa. Biasanya. Kalau boleh mengambil apa yang Allah katakan dalam Al-Quran, Fa aina tashabu. Maka kemana mereka pergi? Nah, tadi hibah masjid sampai keluar kemana? Hibah separuh Ramadan itu ada lagi. Rasulullah SAW dan para sahabat meningkatkan aktivitas ibadah di akhir-akhir Ramadan. Jemaah sekalian rahimakumullah, pada kajian singkat pagi ini, saya ingin sampaikan sebuah hadis Rasulullah SAW. Hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Nabi menceritakan 4 ibadah yang paling disukai oleh penghuni surga, yang paling disenangi oleh calon penghuni surga. Karena perlu katakan calon penghuni surga, karena yang melaksanakan 4 ibadah ini orangnya masih hidup di zaman Nabi, dan dia adalah orang yang pertama Nabi sebutkan akan memasuki surga. Kita baca dulu hadisnya. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW, hal minkumul yawma sha'iman. Siapa di antara kalian yang puasa hari ini? Maka Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, ana sha'im. Wahai Nabi, ulun puasa hari ini. Nabi lanjut lagi pertanyaannya, hal minkumul yawma adama yuqam. Siapa yang sudah membesuk orang sakit dan sudah melayani orang garing hari ini siapa? Abu Bakar lagi berkata, ya Rasul, saya sudah laksanakan hari ini menengok saudara yang sedang sakit.
Jemaah sekalian, mungkin sahabat yang lain juga melakukan yang sama. Tapi jawaban itu 1, 2, 3, dan 4 pertanyaan tadi dijawab oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Pertanyaan yang ketiga, hal yang minkumul yaum ma'at al miskinan. Siapa yang sudah berbagi kepada orang miskin hari ini? Siapa yang sudah berinfak hari ini? Maka Abu Bakar menjawab lagi, ana ya Rasul, saya sudah berinfak hari ini. Dan Nabi bertanya dengan pertanyaan yang keempat, hal yang kumulya mentabu jenazah. Siapa hari ini yang mengikuti jenazah sampai ke kubur? Kada mensolatkan aja, mensolatkan dan mengantarkan sampai ke kubur. Abu Bakar berkata, ana ya Rasul. Artinya 4 ibadah besar ini, berpuasa, membesuk orang sakit, berbagi kepada sesama, dan mengikuti jenazah sampai ke kubur. Dari 4 pertanyaan, 4 dijawab oleh Abu Bakar Siddiq. Apa kata Nabi setelah itu? Majta makna bihadzal yaum, siapa yang kumpulkan hari ini 4 amal itu, illa dakhalul jannah, kecuali Allah akan memasukkan dia ke surga. Allah akan memasukkan ke surga. Kenapa Allah katakan hadis ini? Nabi menyatakan amal-amal calon penghuni surga. Karena Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, nama pertama yang Nabi sebutkan sebagai sahabat asyaratul kiram, sahabat 10 yang mulia, 10 sahabat yang mulia. Kenapa dikatakan 10 sahabat yang mulia? Karena 10 orang ini masih hidup waktu itu, dan Nabi menyebutkan namanya. Ini akan masuk surga. Nabi menyebutkan satu persatu di antara sahabat yang akan masuk surga. Yang pertama Abu Bakar Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, 4 Ali bin Abi Thalib, 5 Talha bin Ubaidillah, 6 Sa'id bin Zaid, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abdurrahman bin Auf, Jubair bin Awam, Abu Ubaidah, Amir bin Jarrah. Kata Nabi, 10 ini akan masuk surga. Ke-10 sahabat itu masih hidup. Kayak sobat citanya, kita diberitahukan mendapatkan kenikmatan saja, kenikmatan dunia yang kadang-kadang cepat sekali sirnanya, bergembira kita. Manakala Nabi yang memberitahu 10 orang ini masuk surga, orang masih mereka bersuka cita, mereka bergembira. Di antara 10 ini nama pertama yang disebutkan adalah Abu Bakar Siddiq, nama yang sangat dibenci oleh orang-orang Syiah. Kalau Syiah itu kan ada ikrarnya bila masuk agama Syiah. Apa? Dan aku bersaksi, anna Abu Bakr wa Umar wa ibnataihuma finnar. Itu bersaksi. Aku bersaksi bahwa Abu Bakar, Umar, dan 2 anak wanita keduanya semuanya masuk neraka. Jadi kalau orang Syiah itu mengatakan dia orang yang mencintai Ahlul Bait, bukan, bohong. Dia tidak mencintai Ahlul Bait. Nabi yang mengatakan Abu Bakar, Umar itu calon penghuni surga, tapi menjadi syahadatnya, persaksiannya agama Syiah, katakan Abu Bakar, Umar, 2 anak wanita keduanya. Siapa anak wanita keduanya? Abu Bakar anak wanitanya siapa? Aisyah istri Rasulullah SAW. Umar anak wanitanya keduanya siapa? Hafsah. Pimpinan mereka semua dalam neraka. Jadi ada doa wajib, Bapak. Ada doa wajib orang manusia. Doa wajibnya apa? Allahumma la'an sanamai Quraisy dan Taibah. Ya Allah, laknati 2 berhala Quraisy. Siapa berhala Quraisy yang disebutnya? Abu Bakar dan Umar. Laknati itu 2 berhala Quraisy. Wa ibnataihuma, laknati 2 anak wanita berhala Quraisy, yaitu Aisyah dan Hafsah yang Nabi tunjuk itu wanita pemimpin surga. Wanita pemimpin surga. Jamaah sekalian rahimakumullah. Pada saat Nabi bertanya, hal minkumul yauma shaiman, siapa hari yang berpuasa? Abu Bakar. Yang lain juga berpuasa.
Yang lain berpuasa. Tapi Abu Bakar orang pertama mengatakan, saya berpuasa ya Rasul. Artinya apa jemaah sekalian? Puasa adalah amal-amal penghuni surga. Di mana buktinya puasa itu sebagai amal penghuni surga? As-shaumu junnah kata. Puasa itu adalah tameng. Puasa itu adalah perisai. Perisai dari mana? Dari api neraka. Puasa adalah perisai daripada api neraka. Di mana lagi buktinya puasa itu amalan ahli surga? Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Di surga itu ada satu pintu yang namanya ar-rayyan. La yadkhulu, tidak masuk lewat pintu itu siapapun. Illa shaimun, kecuali orang yang berpuasa. Pintu surga namanya ar-rayyan, khusus menerima orang-orang yang berpuasa untuk masuk ke dalamnya. Puasanya berlangganan atau sama sekali tidak puasa, karena bisa lewat pintu ar-rayyan. Maka surga adalah amalan yang dilakukan oleh ahli puasa, adalah amalan dilakukan oleh surga. Lissaimi farhatani yabrahu man iza afṭara bi fitri wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumi. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Pertama, dia gembira pada saat anak berbuka. Namun puasa bujur-bujur, siapa yang akan bergembira anak berbuka? Tahu mau sedih kan ada orang yang puasa bujur-bujur itu anak berbuka sedih. Semua bergembira. Sekalipun kegembiraannya waktu menghadapi pembukaan itu macam-macam. Kegembiraan yang paling khusus menjelang berbuka adalah sempat dia tadahkan tangan kepada Allah Rabbul Alamin detik-detik menjelang berbuka puasa. Ada waktu ijabah. Ada waktu ijabah. Kemarin waktu pertama ke sini lu kisahkan. Ada dua fenomena yang jauh berbeda. Kalau buka puasa di wadah kita menjelang buka puasa wadah kita, ribut kita mengatur apa? Mengatur menu. Maka ada acara doa bersama. Di saat doa bersama orang bersuruh. Di doa bersama ini angkat tangan bertangan. Tuan rumah menyuruhnya. Kan judulnya tuh. Doa ini sakral, doa ini ibadah. Apabila berdoa jangan terhambat dan jangan dikambar dengan pekerjaan lain. Tapi karena kambing sudah keluar. Nah, tekonya loh. Dan yang pulang di tangan tuan rumahnya, tunggu banyak doa. Berdua tuan rumahnya. Hilang kesakralan doa pada saat itu. Kalau di Saudi, di Mekah, apalagi tahun ini orang melihat di barisan orang berbuka itu melihat air matanya sambil angkat tangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta kepada Allah. Kenapa? Karena di dalam Ramadan itu doa diijabah, doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meminta di bulan Ramadan sejak sahur tadi, akhir sahur kan berkumandangnya azan subuh. Sejak sahur berkumandangnya azan subuh, pintu ijabah lawan kita mulai dibuka sampai detik terakhir nanti berkumandangnya azan maghrib. Ukuran Indonesia kurang lebih 13 jam, suhunya santai-santai. Ukuran Saudi 15 jam lebih, suhunya panas luar biasa. Tapi nilai puasanya sama. Bahkan Ali bin Abi Thalib katakan, aku cinta berpuasa di saat panas yang sangat. Waktu suhunya panas benar tuh, aku suka berpuasa, kata Ali bin Abi Thalib. Kan beda loh kita. Kita hanya riba subuh, kalau makan tangan aja, dikira minta selamat dunia akhirat. Misalkan, ya Allah, hujan akan hari ini mendung, biar puasa kadang ingat. Kapan sebelah, nang bini mendengar doa yang lagi. Nang bini berdoa nyari, ya Allah panas akan aja seharian hari ini. Sekalinya, nang bini menjual es buah di pasar wadah. Pacaran terbalik, es buah. Jadi doa suami istri berbeda. Tapi apa? Para sahabat berpuasa dengan ibadah yang penuh dengan tantangan, dan dia mampu menyelesaikan itu dengan baik. Ini keindahan. Puasa adalah amal-amal orang yang akan masuk surga. Kemudian kegembiraan yang kedua bagi orang yang berpuasa,
Nabi katakan dia bergembira pada saat bertemu dengan Allah, memboyong nilai puasanya yang tertinggi. Ibadah yang paling rahasia itu apa? Puasa. Kalau sholat, kita berlihatan, di kanan kita sholat, di kiri kita sholat, di depan kita sholat, di belakang sholat. Kalau infak sedekah, ada yang memberi, ada yang menerima. Bahkan yang memberi sedikit beda ekstrim. Doakanlah mudahan lancar. Ada perlu. Berapapun yang kita berikan, jangan paksa yang menerima itu untuk melakukan sesuatu. Dan itu akan mengurangi keikhlasan. Nanti dibayarkan dari Rp5.000, bertentangan jam disuruh orang duduk di pelaksanaan membaca doa macam-macam. Artinya masih ada terintervensi oleh ketidakikhlasan. Berangkat haji berdua laki bini, nama antara kan berapa? 2 bis. Tapi puasa hanya kita dan Allah yang mengerti kita sedang puasa atau tidak. Kada bisa, namun kada kita bercerita kepada orang lain, kada tahu kita orang lain puasa atau tidak. Makanya nambah gabung buka puasa tiap hari itu belum tentu puasa bertahan. Adalah agar buka, ada anak buka. Puasa hari ini kada ada. Allah malah kesuntu ini nyari pada berpuasa. Puasa ibadah yang penuh dengan keikhlasan. Yang kedua, amalan surga itu apa? Hal minkumul yawma 'ada maridun. Siapa yang telah membesuk orang sakit hari ini? Siapa di antara kalian? Allah kan lagi, saya sudah besuk saudara yang sedang sakit. Kebiasaan Nabi, kebiasaan sahabat, tidak pernah melihatkan orang sakit itu kecuali mereka tengok. Hatta yang sakit itu bukan beragama Islam, manakala menjadi tetangga, ditengok oleh Nabi Muhammad SAW. Dilihati oleh Nabi, dibesuk oleh Nabi, karena mengelangi orang garing itu. Pada waktu itu kita sedang berada di suasana kebun surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan mentang-mentang mengelangi orang garing itu kebun surga, lalu 2 hari 2 malam mengelangi orang garing, terganggu istirahatnya. Nabi datang dengan seperlunya, diletakkan Nabi telapak tangannya di atas dada jika yang sakit ini laki-laki. Kemudian Nabi balik tapak, telapak tangannya diletakkannya di atas dahi. Kemudian Nabi menggembirakan. Apa menggembirakan Nabi? Allah mampu menyembuhkan sakit yang kamu terima. Lebih daripada itu Allah akan sembuhkan. Artinya apa? Nabi memotivasi orang sakit agar dia bersemangat untuk sembuh. Beda dengan kita melangi orang garing, mengesahkan orang sudah mati. Maka penyakitnya sama dengan apa ada sakit hati itu dia lagi. Sakit hati nanti dia lagi. Mandang juga makan tangan ke kepala. Panas pak biarnya. Sudah panas kan dingin kan. Yang dikomentari. Ini dikomentari. Karena jadi pahala. Agama Ridwan membesuk orang sakit. Ini pahala pekerjaan amal yang dilakukan oleh calon penghuni surga. Kemudian yang ketiga, siapa hari ini yang sudah berbagi kepada sesama, kata Nabi? Sudahkah kalian berinfak hari ini? Abu Bakar katakan, ya Rasulullah, saya sudah lakukan. Ternyata infak sedekah adalah pekerjaan ahli surga. Orang yang tidak pernah bisa nyaman hatinya melihat saudaranya, tetangganya yang serba kekurangan, ini hati-hati dan perasaan ahli surga. Orang yang tidak pernah peduli dengan tetangga yang tidak mampu, justru Nabi SAW katakan, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian, manakala kalian tertidur pulas karena kekenyangan, sementara kalian punya tetangga yang tidak pernah bisa tidur karena kelaparan. Artinya apa? Kepedulian dalam Islam diajarkan lewat, lihat bapak-bapak, tibanya bulan Ramadan. Ramadan adalah bulan pendidikan berbagi, bulan berbagi, di mana kita diperintahkan untuk apa? Berbagi kepada sesama. Di mana bulan berbagi itu? Apa kata Rasul? Orang yang membukakan orang yang berpuasa, maka Allah akan memberikan pahala
setara dengan orang yang berpuasa dengan tidak mengurangi pahala orang berbuka. Cuma hadis ini disalahgunakan. Hari pertama Ramadan diundangnya 30 orang buka puasa bersama di rumah. Selesai buka puasa di rumah hari pertama, besok Pak Hajinya nggak bisa puasa lagi. Cipul berapa? Ujar tetangga, Pak Haji, ini belum puasa, kenapa kalian puasa? Aku sudah membukakan 30 orang hari pertama, maka aku dapat 30 hari pahala puasa. Itu pahalanya dapat. Kewajibannya tetap. Bagaimana lagi Islam mengajarkan berbagi dalam bulan Ramadan? Diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah bagi setiap kepala dalam rumah tangga. Ada 5 orang di rumah, 5 orang keluarkan zakat fitrah. Yang bertanggung jawab laki-laki sebagai kepala keluarga. Bagaimana agar 5 orang keluarga di rumah ini bisa mengeluarkan zakat fitrah? Apakah ini bukan pendidikan berbagi? Pendidikan berbagi. Suatu hari bapak-bapak datang seorang ibu diantar oleh suaminya dan 3 anaknya dalam satu kendaraan, habis berlima sebuah kendaraan. Datang ke masjid menyerahkan 5 paket zakat fitrah. Menyerahkan 5 paket zakat fitrah. Untuk menyerahkan zakat fitrah itu hendak boleh mogok lagi kendaraan nanti tunggal. Tapi takmir sedikit kurang berkenan. Kata tanda, kenapa dia menyerahkan zakat fitrah sudah sholat id hampir dimulai? Kemana kami membagi lagi? Zakat fitrah biasa dan kami membaginya kemana? Zakat fitrah itu harus dibagi sebelum sholat id kan? Apa jawabannya? Pak, malam tadi kami belum wajib zakat fitrah. Kami belum punya apa-apa malam tadi. Hampir tengah malam kami terkumpul 10 kantong yang berzakat fitrah di rumah kami. Maka 5 kantong dari 10 itu ulun antar ke masjid sebagai zakat fitrah kami dan kami wajib zakat fitrah. Ustaz, nenek kami malam sudah sholat membagikan zakat fitrahnya kemana? Ada orang beli zakat fitrah malam tadi katanya belum mampu, sekarang baru mampu. Ujar ulun kenapa repot-repot? Serahkan kembali zakat fitrahnya kembali. Bawa ini hakikat. Islam itu mudah banget. Jangan mencari ke hulu ke hilir lagi. Inya tuh berzakat fitrah karena jadi zakat tidak orang lain. Ayo kalau tak pian bawa ini hak pian kembali. Pian sebagai penerima zakat fitrah. Ramadan berbagi. Apalagi ada pelanggaran. Ada pelanggaran siang hari. Apa pelanggarannya? 187 Surah Al-Baqarah. Lailatul Siyamir rafathu ila nisaikum kunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ujar Allah. Malam bulan puasa kalian boleh berhubungan badan dengan istri kalian. Istri kalian pakaian kalian dan kalian pakaian istri kalian. Paham kita sudah. Itulah bahasa Al-Quran. Saling memakai. Tapi itu halal malam. Artinya siang kada boleh. Ada seorang laki-laki datang, celaka wahai Rasul. Kenapa kata Nabi celaka? Saya berhubungan dengan istri di siang hari bulan puasa. Kata Nabi, merdekakan budak. Sebagai kifaratnya merdekakan budak. Dia mengatakan, tidak mampu wahai Rasul, karena memerdekakan budak itu bukan harga yang murah, mahal. Orang yang dibeli kemudian dibayari dari uang pembelian, lamun pemiliknya ada pojok, mungkin tidak apa-apa. Lamun 2 kali lipat dipatoknya, seperti waktu Abu Bakar hendak memerdekakan Bilal. Kada mampu ya Rasul memerdekakan budak. Kalau kayak itu ujar Nabi, lamun kada mampu memerdekakan budak, maka sehari pelanggaran itu ganti dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Ya Rasul, jangan pun 2 bulan, seminggu aja sudah melanggar, apalagi 2 bulan. Oh kalau kayak itu ujar Nabi, kamu bagi makanan, berbagi kepada 60 orang miskin. 1 kali pelanggaran
beri makan 60 orang miskin. Laki-laki tadi berkata, ya Rasul, kan ada dalam dibagikan, kan bisi kurmanya. Maka Nabi masuk, Nabi tinggalkan itu sahabat. Setelah itu Nabi datang membawa sebakul kurma suatu tempat. Nabi serahkan kurma Nabi, ini kurma, bagi kepada orang-orang miskin di lingkunganmu. Sebagai apa? Sebagai kifarah atas pelanggaran yang kamu lakukan. Sahabat itu berkata, ya Rasul, di wadah beruntung ulun yang paling miskin. Maka tertawa Nabi. Kenapa Nabi tertawa? Lucu. Melanggar wani, membayari kada lucu. Ulun yang paling miskin ya Rasul. Ya kalau yang paling miskin, ya kurma ini makankan untuk anak dan istri. Artinya lewat apapun di dalam bulan Ramadan ini penuh dengan perintah berbagi. Akbar lima habbati lil mutabadzilin nabi. Dia betul-betul akan mendapat kasih sayangku, kata Allah, bagi orang yang mau berbagi kepada sesama, Dan ini pendidikan Ramadan. Kemudian yang terakhir Nabi bertanya, siapa di antara kalian yang mengikuti jenazah sampai ke kubur? Saya ya Rasulullah, laki-laki yang mengikuti jenazah sampai ke kubur. Ternyata ini laki-laki calon penghuni surga. Problemnya di wadah kita beda dengan di Madinah. Kalau jenazahnya disolatkan di Masjid Nabawi, menguburkannya di Baki dengan Masjid Nabawi jaraknya sekitar 500 meter, kada jauh. Tapi kalau jenazahnya disolatkan di Al-Muslimun, mengantar jenazahnya ke mana? Ke Gambut, Bal 21. Nah di sini problemnya, kita kada bisa mengantar ke kubur. Ya kalau ada saudara kita yang dikuburkan di altar keluarga, mari kita antar. Antarnya di mana? Berdekatan. Di Banjar aja diantar, di Banjar. Satu hari belum terlambat masuk area penguburan, ada jemaah kita yang dikuburkan di altar keluarga. Di pojok sana orang sedang menguburkan jenazah. Di muka penguburannya ada kayu yang rindang bulat, kayu bulat. Di bawah kayu bulat itu ada beberapa kuburan bersih. Nah, mengantarkan jenazah dudukan di atap-atap itu. Udah sudah kada nyaman. Jangan Pak, mohon maaf. Nabi melarang duduk di atas atap-atap. Sambil buyurnya menyahuti hujannya, Ustaz, belum sudah mau pandang tadi ke dalam duduk. Oh sudah, kita ambil lawan. Tinggal aja. Sudah berizin jalan di dalam. Duduki jauh. Itu Bapak kadang-kadang tantangannya tuh bujur aja bergaya, tapi apa? Tapi menantang dengan dakwah itu. Antara kuburan. Diriwayatkan Nabi adalah orang yang kadang-kadang di depan jenazah, kadang-kadang di belakang jenazah. Saking Nabi perhatiannya. Dan Nabi orang yang berkata, siapkan jalan, buka jalan kalian di jenazah lewat. Jadi memang aturan mulai bahari apabila jenazah lewat itu jalan dibuka. Hari ini kadang kita lagi nang kuliah-kuliah serine masjid apa serine ambulan misalnya kan cuman kadang-kadang serine ambulan ini disalahgunakan. Bulik dari mengubur jenazah yaitu dibunyikannya juga. Jadi kita apa kebanjian sering nyaringan serine supir hendak berendas. Jadi bunyikan sampai jenazah itu lewat. Perlu simpulkan Bapak. Kalian pagi laksanakan 4 macam dalam kehidupan. Puasa, padahal ulama sepakat puasa yang ditanyakan Nabi itu puasa sunnah. Karena sahabat itu ada yang kada puasa wajib. Siapa halal kubal yang masih siapa yang puasa hari ini? Itu puasa sunnah. Apalagi puasa wajibnya. Siapa yang membesuk orang sakit hari ini? Siapa yang sudah berbagi hari ini? Siapa yang mengantarkan jenazah hari ini? Orang yang mensolatkan jenazah diikuti dengan penguburan jenazah diantarkan ke kubur. Apa kata Nabi? Mendapatkan pahala sebesar 2 kilo. Jangan 2 karat. Kalau 2 karat apa rata ukuran kubur? Ini 2 kilo. Sahabat yang bingung 2 kilo itu apa wahai Rasulullah SAW?
Dua kirab itu kal jabalaini azimain, seperti dua gunung yang besar. Dan gunung yang paling besar di Madinah adalah gunung seperti dua biji gunung Uhud, kata Nabi. Pahalanya orang yang mengantarkan jenazah. Tapi kita maklum juga, umpan mengantarkan jenazah kadang-kadang fenomena kelakuan, amalan dikubur, macam-macam. Ada nambah tutup, dikuburkan jenazahnya, disirami banyuna, saya bilang di atas kubur. Ada juga nambah takut kenapa jadi disirami, supaya di dalamnya dingin. Jadi kan kayak apa lagi, bukan di Banjar, tinggal berhulu jenazahnya. Disirami belum di atasnya. Kalau di Madinah tuh disiram sebelum dikuburkan. Kenapa? Supaya debu jangan naik. Jadi hal yang pada syariat itu jangan dibadahkan syariat. Ulun simpulkan beberapa. Mudah-mudahan Allah Taala memberikan hidayah kepada kita dan Allah memberikan nilai yang terbaik daripada puasa yang kita lakukan. Semoga kita dapat kembali bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.